Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon pendaftar dan calon peserta didik Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta yang kami hormati. Berikut akan kami sampaikan tutorial pendaftaran PPDB melalui situs PPDB Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum melakukan pendaftaran, mari kita persiapkan terlebih dahulu berkas yang akan kita upload, yaitu pas foto berwarna dan juga surat keterangan dari sekolah. Selanjutnya kita akan mulai melakukan pendaftaran. Kami sarankan untuk melakukan pendaftaran melalui laptop atau komputer agar lebih mudah mengakses dan lebih mudah melakukan uploading data. Sebelum mulai pendaftaran, alangkah baiknya untuk membuka terlebih dahulu informasi PPDB Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Situsnya ialah info.ppdb.mualimat.sch.id. Di sini akan tertera beberapa persyaratan. Ada agenda pendaftaran, persyaratan dan jalur pendaftaran, lalu program kelas, yang mana kita memiliki dua program kelas, yaitu unggulan dan kelas internasional, lalu jalur pendaftaran, dan juga ada rincian biaya, dan di sini kita ada sistem zonasi untuk melakukan pendaftaran khusus untuk yang memilih dengan jalur tes. Selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan pendaftaran. Bapak Ibu bisa memilih portal pendaftaran dan diklik saja. Lalu kita akan masuk di situs pendaftaran. Di sini kita akan menggunakan jalur tes karena kita ingin mensimulasikan masuk di kelas internasional. Setelah kita memilih tab jalur tes, kita pilih formulir dan kita klik, maka akan muncul seperti berikut ini. Di sini ada kode yang bisa kita catat sebagai password akun. Jika kode ini nanti terlupa, bisa ditanyakan kepada kontak person yang tertera di halaman informasi. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada ketentuan untuk jalur tes, dan untuk pilihan kelas Bapak Ibu bisa memilih internasional atau unggulan, dan kita simulasikan di kelas internasional. Di sini Bapak Ibu bisa memilih lokasi tes atau zona tesnya. Sebagai contoh, saya akan mengambil lokasi tes di Balikpapan. Lalu kita mengisi NISN. NISN adalah nomor induk siswa nasional yang bisa didapatkan di sekolah masing-masing atau dengan cara mengklik bantu mencari NISN. Di sini, setelah kita klik, kita bisa isikan data diri dan kita cari data, nanti akan tertera nomor NISN-nya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui nomor NISN, kita isikan. Baik, lalu kita akan mulai mengisi nama lengkap dan harap diperhatikan jika nama Ananda menggunakan tanda petik, harap menggunakan tanda petik pada tombol di sebelah kiri angka 1 pada keyboard atau di bawah tombol escape. Sebagai contoh di sini, saya akan menuliskan nama, lalu tempat lahir, tanggal lahir, dan sekolah asal, lalu nama sekolah, dan NPSN. NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional, yang mana bisa Bapak Ibu tanyakan di sekolah masing-masing atau dengan klik tombol mencari NPSN. Dan di sini sebagai contoh saya sudah mengetahui nomornya, lalu alamat sekolah, kabupaten, provinsi, dan di sini kita bisa isikan data orang tua, nama ayah, lalu nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, pendidikan ayah, pendidikan ibu, penghasilan ayah, dan penghasilan ibu. Jika tidak ada, bisa dikosongkan saja. Dan alamat email aktif
yang dimiliki oleh orang tua. Lalu alamat orang tua, kabupaten, provinsi. Untuk kode pos bisa dikosongkan saja jika tidak mengetahui. Selanjutnya di bagian kolom telepon diisikan dengan nomor handphone yang sudah terdaftar atau support dengan WhatsApp. Fungsinya sebagai sarana komunikasi kami dengan Bapak atau Ibu semua. Dan nomor handphone tersebut juga akan berfungsi sebagai username yang dapat digunakan untuk login di halaman ini. Contoh saya akan mengisikan. Lalu, di sini ada pertanyaan yang bisa kita jawab dengan cara memilih salah satu yang ada di sini. Lalu kita klik simpan, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa pilih masuk ke akun Anda, dan di halaman login page ini, kita bisa mengisikan username dengan nomor HP yang sudah kita daftarkan tadi. Lalu passwordnya yang sudah kita catat tadi. Setelah kita berhasil login, maka kita akan masuk di halaman berikut yang isinya adalah identitas calon peserta didik kelas internasional dengan data diri seperti berikut. Jika sudah benar, maka kita bisa melanjutkan prosesnya, namun jika keliru, kita bisa klik ubah data untuk mengubah data-data yang ada di sini. Jika sudah benar semua, maka kita bisa memilih lihat atau cetak slip pembayaran. Setelah kita klik, maka kita akan masuk ke halaman slip pembayaran, yang mana di situ akan berisi tentang nomor rekening dan juga nominal yang harus kita bayarkan. Sebagai contoh, di sini biaya pendaftarannya adalah 300.000 dan zonasi untuk pilihan tes kita ada di Balikpapan, yang mana biaya seleksinya sebesar 800.000 dan kode pembayaran yaitu kode unik atau nomor pendaftaran sebesar 042 sehingga totalnya adalah Rp1.142. Sebagai contoh, kita sudah memiliki bukti transfernya, maka kita bisa upload bukti transfer dan kita pilih file. Kita cari bukti transfernya, kita open, dan kita upload. Setelah ada notifikasi berhasil, kita bisa klik OK dan kita lihat di bagian bawah. Baik, di sini sudah kita lihat untuk bukti transfer sudah terupload dan kita bisa lanjutkan untuk mengupload pas foto. Kita pilih file, kita pilih pas foto dengan ukuran tidak lebih dari 50 KB, lalu kita upload, dan ada notifikasi berhasil. Kita lihat di bagian bawah, sudah muncul foto kita, atau foto Ananda, lalu kita upload surat keterangan dari sekolah. Surat keterangan ini berformat PDF ya Bapak Ibu, lalu kita upload. Untuk surat keterangan tidak akan muncul gambarnya di sini karena ini berupa file PDF, jadi tidak usah khawatir. Ini juga sudah berhasil terupload. Kita bisa cek sekali lagi, dan ini sudah selesai untuk dilakukan pendaftaran dan tinggal menunggu petugas verifikasi untuk melakukan verifikasi. Jika petugas sudah melakukan verifikasi, maka akan muncul tombol untuk cetak kartu. Karena ini belum diverifikasi, jadi kita tidak bisa atau belum bisa mencetak kartu. Baik, sampai di sini kita bisa log out, dan kita akan kembali ke halaman ini untuk masuk di kemudian hari jika kita ingin melihat apakah sudah terverifikasi atau belum. Baik, demikianlah tutorial pendaftaran penerimaan peserta didik baru Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Jika ada kesulitan, silakan menghubungi kami melalui nomor yang ada di dalam situs ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.